Selamat datang di channel Jendela Sains, terutama buat kalian para pejuang UTBK. Kali ini kita akan membahas soal asli UTBK tahun 2021, tes pengetahuan kuantitatif part yang ke-9. Kita akan bahas 4 soal nomor 23 sampai dengan 26. Simak terus video ini sampai akhir. Soal berikutnya. Jika diketahui fx sama dengan akar g dalam kurung x plus 1 plus x plus 1, f inverse 0 sama dengan 1, dan g inverse 1 sama dengan 1, maka nilai f0 sama dengan titik. Di sini kan kita disuruh mencari nilai f0, tapi yang diketahui itu f inverse 0 sama g inverse 1, ada inverse-nya. Kita ubah bentuk ini menjadi f pakai sifat. Kalau kalian ingat sifat seperti ini. Jadi, kalau misalkan f inverse A sama dengan B, kita tukar posisi, maka fb sama dengan A. Jika f inverse A sama dengan B, maka fb sama dengan A. Kita terapkan. Yang diketahui di situ, f inverse 0 sama dengan 1. Ya sudah, kita tukar posisi. Berarti f1 sama dengan 0. Pokoknya kan intinya inverse fungsi itu menukar x dan y. Domain jadi range jadi domain. Ya, jadi di sini ini kan x, ini kan y, jadi ditukar. Ini y, ini x gitu kan. Pokoknya x sama y ditukar, domain sama range dibolak-balik. Itu adalah inverse fungsi. Oke? Kemudian yang diketahui berikutnya g inverse 1 sama dengan 1. Kalau kita balik ya g1 sama dengan 1. Oke? Kalau sudah, kita cari nilai dari f0. f0 sama dengan, ini kan fx sama dengan akar g x plus 1 plus x plus 1. Jadi kalau f0, ya kita substitusikan semua x yang di ruas kanan ini dengan 0. Berarti sama dengan akar yang panjang g dalam kurung 0 plus 1 plus 0 plus 1. Ini kan? Berarti sama dengan akar, berarti g1 plus 1. Berarti sama dengan akar G1 tadi diketahui ini ya, 1 plus 1. Berarti F0 sama dengan akar 2. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah E akar 2. Soal berikutnya. Diketahui X sama dengan cos A min 2 sin B. Y sama dengan sin A min 2 cos B. Nilai minimum dari x kuadrat plus y kuadrat sama dengan titik. Sebelum kita mencari nilai minimum, kita jabarkan dulu bentuk aljabarnya itu. X kuadrat plus y kuadrat sama dengan x-nya diganti dengan dalam kurung cos A min 2 sin B. Dikuadratkan plus y kuadratnya berarti dalam kurung sin A min 2 cos B. Dalam kurung dikuadratkan. Sama dengan, ini kita pakai rumus A min B dalam kurung dikuadratkan sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. A kuadrat berarti cos A dikuadratkan, berarti cos kuadrat A. Min 2AB berarti 2 kali cos A kali 2 sin B, berarti 4 cos A sin B. Plus B kuadrat berarti 2 sin B dikuadratkan, 4 sin kuadrat B. Plus yang kanan sama, A kuadrat berarti sin kuadrat A. Min 2AB berarti min 2 kali sin A kali 2 cos B. Berarti 4 sin A cos B. Plus B kuadrat berarti 2 cos B dikuadratkan plus 4 cos kuadrat B. Oke, lalu seperti ini. Cos kuadrat A plus sin kuadrat A itu kan 1. Ingat sifat itu ya. Jadi, ini yang warna merah ini, saya garis warna merah, itu nilainya 1. Ingat sifat itu. Kemudian, yang saya garis warna biru, 4 sin kuadrat B plus 4 cos kuadrat B, kan berarti 4-nya bisa dikeluarkan dari kurung. 4 dikali dalam kurung sin kuadrat B plus cos kuadrat B, berarti 4 kali 1 itu 4. Jadi 1 plus 4. Ingat ya, kita pakai sifat yang sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa selalu sama dengan 1. Kita pakai rumus itu untuk menyederhanakan bentuk yang saya garis warna merah dan warna biru ini. Jadi tinggal 1 plus 4. Sisanya,
min 4 cos A sin B, min 4 sin A cos B, ini min 4-nya sekalian saya keluarkan dari kurung. Jadi min 4 dalam kurung, yang saya tulis ini dulu ya. Jadi sin A cos B plus baru yang ini. Sama aja kan, tambah-tambahan komutatif, bisa ditukar-tukar. Plus cos A sin B. Berarti sama dengan 1 plus 4 itu 5. Min 4, masih ingat sin A cos B plus cos A sin B itu sama dengan sin dalam kurung A plus B. Oke, ini X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, gini, untuk mencari nilai minimum, yang namanya sin berapapun ya, sin alfa lah, itu maksimumnya 1, minimumnya min 1. Jadi nilainya selalu berkisar antara min 1, lebih kecil sama dengan sin alfa, lebih kecil sama dengan 1. Termasuk juga sin A plus B. Jadi min 1 lebih kecil sama dengan sin A plus B, lebih kecil sama dengan 1. Jadi nilai dari sin A plus B itu maksimum 1, minimum min 1. Kalau misalkan kita disuruh mencari nilai minimum dari X kuadrat plus Y kuadrat, X kuadrat plus Y kuadrat kan 5 min 4 kali sin A plus B. Maka X kuadrat plus Y kuadrat akan minimum jika sin A plus B-nya maksimum. Loh, kok maksimum? Ya karena ini minus. Coba ya, di sini saya buktikan. Jika sin A plus B itu maksimum sama dengan 1, maka X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5 min 4. 4 kali 1 kan 4 ya. Jadi sama dengan 1. Kalau sin A plus B-nya minimum, sin A plus B itu sama dengan min 1, ya kan, minimumnya kan min 1 ya, maka X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan 5 min 4 kali min 1, berarti plus 4, sama dengan 9. Nah, kita lihat, ini kan lebih tinggi. Jadi justru ketika sin A plus B ini mencapai nilai minimum atau min 1, maka X kuadrat plus Y kuadratnya justru maksimum, max. Dan kalau misalkan sin A plus B-nya ini maksimum sama dengan 1, maka nilai X kuadrat plus Y kuadrat itu minimum. Yang menyebabkan kebalik, ini maksimum, ini jadi minimum, ini minimum, jadi maksimum, itu karena ada minus di sini. Kan kalau misalkan sinnya maksimum, dikuranginya tambah banyak, dikuranginya maksimum, maka nilainya menjadi minimum. Dan sebaliknya, jika sin ini minimum, maka justru akan menghasilkan nilai X kuadrat plus Y kuadrat yang maksimum. Karena ada min di sini, kuncinya di sini, makanya bisa kebalik. Oke, jadi di sini nilai minimumnya 1. Jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah A1. Soal berikutnya. Diketahui f kuadrat X sama dengan 3fx plus 4 memiliki akar-akar X1 dan X2 dengan fx sama dengan 2x plus 1. Maka jumlah akar-akar persamaan tersebut adalah titik. Oke, jadi ini kita substitusikan fx sama dengan 2x plus 1 ini ke persamaan ini. Terus kalau ada f kuadrat X gimana? F kuadrat X bisa kita ubah menjadi fx dalam kurung dikuadratkan. Jadi gini, ruas kirinya saya ubah dulu, berarti dalam kurung fx dikuadratkan sama dengan 3fx plus 4. Baru kita substitusikan fx dengan 2x plus 1. Berarti ini menjadi kurung 2x plus 1 dikuadratkan sama dengan 3 dikali fx diganti lagi ya, dalam kurung 2x plus 1 kurung tutup plus 4. Kita jabarkan 2x plus 1 dalam kurung dikuadratkan itu a plus b dalam kurung kuadrat sama dengan a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Berarti a-nya 2x. Berarti 2x dikuadratkan itu 4x kuadrat. Plus 2ab, 2 kali 2x kali 1, 4x. Plus b kuadrat, 1 kuadrat ya 1. Sama dengan 3-nya kita kalikan ke dalam kurung, berarti 6x. Plus 3, lalu plus 4. Ini kita bawa semua ke ruas kiri, kita bikin persamaan kuadrat. Jadi ruas kanannya 0 gitu ya. 4x kuadrat. 4x min 6x ya berarti ya, min 2x. Lalu 1
Di kanan itu 7, berarti 1 min 7 min 6 sama dengan 0. Ini bisa kita sederhanakan, kita bagi kedua ruas dengan 2. Berarti jadi 2x kuadrat min x min 3 sama dengan 0. Oke, sampai sini kita tidak perlu memfaktorkan atau mencari akar-akar persamaan kuadrat ini, karena bukan itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah jumlah akar-akar dari persamaan tersebut, atau dari persamaan kuadrat ini. Kita pakai rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Jadi kalau akar-akar persamaan kuadrat itu x1 dan x2, maka rumusnya x1 plus x2 sama dengan min b per a. Jadi kita nggak butuh tahu, nggak butuh mencari berapa nilai eksak masing-masing dari x1 dan x2. Kita langsung cari jumlahnya pakai rumus ini, jumlah akar-akar persamaan kuadrat. A dan B ini, A itu koefisien x kuadrat, B itu koefisien x, gitu kan ya? Karena kan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kita masukkan sama dengan min b. B itu koefisien x. Min 1 ya. Berarti kalau min b ya min 1 atau 1. Per A itu koefisien x kuadrat. Ini 2. Ya sudah. 1 per 2 setengah. X1 plus x2 sama dengan setengah. Jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah D setengah. Soal berikutnya, nilai x yang memenuhi sistem persamaan f kuadrat x min 8fx sama dengan 9 dan fx sama dengan setengah x adalah titik. Ya, ini mirip seperti soal sebelumnya. Kita substitusikan setengah x ini ke ini, persamaan yang mengandung fx ini. F kuadrat x kita ubah dulu ya, menjadi dalam kurung fx yang dikuadratkan, biar nggak bingung, min 8fx. Sekalian aja, 9 pindah ke ruas kiri, min 9 sama dengan 0. Karena nanti ini pasti terbentuk persamaan kuadrat. Jadi, ruas kanan kita jadikan 0. Lalu fx kita ganti atau kita substitusi dengan setengah x. Berarti ini kurung setengah x dikuadratkan, min 8 dikali setengah x, min 9 sama dengan 0. Setengah x dikuadratkan itu seperempat x kuadrat. 8 sama 2 dicoret jadi 4. Berarti ini min 4x, min 9 sama dengan 0. Ini biar nggak pecahan, kita kali kedua ruas dengan 4. Berarti x kuadrat min 16x, min 36 sama dengan 0. Kita faktorkan, kita cari dua bilangan, kalau dijumlah min 16, kalau dikali min 36. Berapa itu? Min 18 sama plus 2, ya kan? Berarti ini x sama dengan 18 atau x sama dengan min 2. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah C, min 2 atau 18. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat pembahasan soal-soal UTBK lainnya, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.